Halo semuanya, balik lagi ke Ngobam, ngobrol bareng mahasiswa edisi 1. Jadi nih teman-teman Ngobam semuanya, sebenarnya tuh Ngobam tuh udah ada dari lama, cuma kali ini tuh diganti konsepnya jadi podcast gitu. Nah, gua kali ini kedatangan sama bintang tamu yang asik banget lah gitu, multi talenta juga, talk aktif juga. Kenapa gue ngundang dia? Karena gue sebenarnya udah lama kenal dia juga sih. Jadi gue pengen coba untuk ngundang ke sini, kita ngobrol bareng gitu. Langsung aja kali ya teman-teman, kita undang dia. Siapa sih? Halo. Apa kabar? Halo semua. Hanya tos dulu gak sih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Aurelia Isaura, tapi dipanggil aja Aurel. Nah, gini, jadi itu kita mau ngapain sih Rel di sini? Gak tahu ya, aku kan tiba-tiba diundang ke sini, tiba-tiba kayak, udah ngobrol yuk. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, gue tuh kenapa ngundang dia karena Aurel ini salah satu orang yang berprestasi gitu kan, karena dia kemarin tuh alhamdulillah keterima salah satu program yang namanya apa Rel? ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Aku lu gak tepuk tangan. Oh iya, seru banget. Ah, gak mau disini lagi ya. Jangan kapok kesini lagi. Itu gak dipokin, males banget. Oke, gue sebelum masuk gitu ya ke ISMA gitu, cara lo keterima ISMA, cara lo prosesnya gimana, gue pengen tahu dulu dong, lo tuh kesibukannya apa sih? Sekarang ini ya, tidur enggak deng. Itu tidur loh untuk memperbaiki. Kan dari kemarin kan pasti begadang kan. Untuk sekarang ini kesibukan gue alhamdulillah sih lagi udah selesai dengan 2 kesibukan gue yang di awal ya, yang dimana gue ada kayak volunteer sama magang juga. Ada magang di luar gitu, di kayak di perusahaan luar negeri gitu, tapi alhamdulillah udah selesai. Terus ada satu lagi gue volunteer salah satu kayak perusahaan startup gitu, tapi alhamdulillah udah selesai, jadi udah bisa istirahat lebih. Tapi nggak juga, karena otak gue masih meledak juga ya. Karena di sini gue lagi ada kesibukan itu. Jadi kan ISMA itu dia kan ada program, ada kayak challenge-nya gitu kan tol. Nah jadi tuh di produk challenge ini tuh dia tuh kayak ada kelompok gitu. Kelompoknya itu isinya 14 orang, dan itu dari semua universitas yang ada, kayak dari semua award yang ada gitu deh. Nah, cek intinya tiba-tiba gue jadi ketuanya. jadi ketuanya? Ketua kelompok gue kayak naon gitu, apa coba, gue kan kaget kan. Tapi ya udah, alhamdulillah gue jadi ketua dan kita lagi melakukan kampanye. Tolong di like ya, gak deng. Udah selesai soalnya. Apa kampanye apa sih? Jadi kita kayak kampanye SDGs gitu. Oh, kampanye SDGs. Oke. Kebetulan gue SDGs membahas tentang life below water, tentang kehidupan bawah laut gitu, yang blubub SpongeBob gitu. Tadi ikut volunteer apa Rel? Itu kayak ada volunteer jadi social media intern gitu semacam. Jadi kayak gue jadi content creator sih, tapi ya lebih kayak ya social media internship gitu-gitu deh. Tuh kan, karena yang gue lihat tuh lu juga, oh ya kita juga baru follow-followan IG juga kan tadi kan. Gue lihat sih konten-konten lu bagus-bagus banget sih tadi. Parah banget tau, dia baru nge-follow. Parah. Iya lagi, gue baru follow lagi. Dia udah kenal gue, katanya udah lama, dari 1995 gitu kan. Sebenarnya pengen nge-follow, cuma kayak gue nggak so asik aja sih gitu. Di SKSD aja. Gue sebenarnya pernah sih nge-stalk dia, terus itu dia kayak nggak pernah ganti profile picture, kayak berbulan-bulan. Ya pasti pernah lah anjir. Oke, tadi gue denger lo juga banyak banget tadi ya ikut volunteer juga. Terus jadi ketua kelompok apa tadi? Ketua kelompok challenge ISMA gue, alhamdulillah. Jadi agak stres kecil ya. Tapi kalau lu tuh awalnya tuh kenapa sih mau ikut ISMA gitu? Sebenarnya awal tuh gue kan ya nggak terlalu tahu banget kan ISMA tuh apa sih. Nah gitu iya, mungkin bisa dijelasin dulu dong Rel ke teman-teman di rumah gitu kan. Jadi gini, ente. Jadi begini nih guys nih. Sebenarnya ISMA itu apa sih? ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards, yang dimana singkatnya nih pada gampangnya, kalau misalnya lu gak terima program ISMA,
Gak kelihatan. Intinya kalau misalnya keterima program ISMA, lo itu tuh bakal kayak bisa belajar atau student exchange ke luar negeri gitu. Dan itu selama 1 semester gitu toh. Dia tuh ada 2 kan, ada 2. Yang dimana yang program yang regulernya itu dibayarin 100% pemerintah. Mantep gak? Terus pemerintah Dapat uang saku loh. Oh. Oke, jadi terus ada yang satunya lagi yang co-funding. Jadi kayak 50% gitu aja sih. Itu singkatnya gitu aja. Nah, jadi tuh di challenge gue ini ya udah jadi kita bikin kampanye gitu, kampanye social activity, social campaign tentang SDGs gitu, biar kayak orang lebih aware lah gitu kan. Kayak tentang kalau kelompok gue sih ngebahas tentang kayak mikroplastik gitu. Jadi kayak apa namanya? Ini plastik-plastik ini tuh berbahaya gitu loh. Dia tuh juga ada hubungan sama perubahan iklim segala macam, dan ini bisa berbahaya buat kita nantinya. Jadi kita kampanye itu kemarin. Di check it out ya guys. Jadi kalian harus tahu kalau mikroplastik itu sangat yang nggak tahu. Betul. Nah, ngomongin SDGs tadi tentang air ya. Air itu sebenarnya masuk SDGs poin berapa sih, Ra? 14. Oh, 14. Salah satu yang 14 yang gue itu. Jadi air sama plastik itu saling berkaitan gitu ya? Bukan Apa gimana saling sih? berkaitan sih. Jadi kayak jatuhnya lu masih beli suwi nggak? Lu masih beli botol plastik gitu nggak? Masih lagi, gue aja Masih tuh kan? gue aja di situ ada botol plastik jatuh. Maaf ya, jatuh. Maaf. masih botol plastik kan? Itu kalau nanti lu buang segala macam kan dia kan mungkin kayak dibakar lah atau apa segala macam. Tapi mikroplastik itu adalah yang dimana plastik lo itu dia bakal lama-lama jadi mengecil, bisa kayak cuman seukuran 55 mm yang kayak sekecil nano, lu nggak bisa lihat-lihat. Tapi itu menyebar di lautan. Oh. Nanti itu bisa mengafeksi nih para kayak spesies-spesies bawah laut gitu. Kalau mereka mati, ikan-ikan mati, nggak ada pangan, nelayan nggak bisa jualan. Intinya berpengaruh banget nih untuk kita semua. Kalau lo masih bawa kan botol plastik, makanya bawa tumbler. Bilang apa namanya? Tadi kita udah ngomongin motivasi lo untuk ikut ISMA dan segala macam. Kira-kira apa sih yang menginspirasi lo kayak gue pengen banget lagi ikut ISMA gitu? Siapa sih yang menginspirasi lo gitu? Sebenarnya gue tuh kayak gak terlalu punya inspirasi banget tahu untuk ikut ISMA. Gue tuh awalnya kayak iseng. Soalnya kan gue kayak gak terlalu yang tahu banget, atau kayak gak terlalu peduli lah masalahnya, maaf ya. Lebih anak-anak suka rebahan ya, stres dengan matkul segala macem. Ya, gue gak percaya sih lo kayak gitu. Serius gue ya tau. Gue kayak udah gue nanya sih. Terus gue kayak kata teman gue, coba aja lah ikut ISMA. Kayak apa sih ISMA? Coba keluar negeri lumayan, coba ya udah nyoba aja sebenarnya iseng. Tapi di sini tuh gue kayak ngeliat ada, kan gue punya keluarga yang dimana dia tuh alhamdulillah berhasil udah tinggal di luar negeri gitu kan, dan gue pengen visit aja gitu. Maksudnya gue kan kayak jarang ya ke luar negeri, kan lumayan kalau dibayarin orang kan malas mengeluarkan duit ya, itu motivasi gue ke luar negeri tanpa bayar sendiri. Simple sebenarnya ya, tapi ya kita, tapi gue juga pengen banget kayak ngerasa sebenarnya gimana sih di luar negeri itu, kayak gimana sih maksudnya kan gue kan udah di Indonesia segala macam udah lama banget kan, dari gue brojot gitu kan sampai sekarang kan juga masih ada di sini sampai detik ini. Kalian sini saya masih di sini ya kan. Nah, jadi pengen banget gitu kayak kesana, keluar dari zona nyaman gitu. Jadi keluar negeri, pengen belajar gimana sih kalau di sana belajarnya, gimana sih hidup mandiri gitu-gitu. Jadi intinya pengen keluar dari sini, enggak deh. Berarti lu belum sama sekali belum keluar negeri ya? Udah. Katanya tadi lu pengen ini gimana? Masih jarang. Pernah kemana? Ke Australia itu gue cuman kunjungin tante gue doang. Dan itu gue kayak masih kelas 1 SD, gue tenggelam baru di situ tuh, ya udah. Oh iya, lu tenggelam di mana? Tenggelam di kolamnya lah. Di air. Kok bisa? Ya biasalah anak-anak yang ini. Gue kayak datang kayak air loncat belum. Pantes nama lu Aurel, berarti diambil dari nama Australia. Enggak juga ya. Ini gue nggak tahu dia habis minum apa ya guys. Enggak, enak aja minum-minuman yang sehat dong. Nggak boleh minum. Dan meminumnya dari tumbler. Dan bener, balik lagi minumnya harus dari tumbler. Biar apa? Biar nggak ada plastik. Biar nggak kena mikroplastik. Ya mantap banget kamu tolak. Gimana caranya lu bisa masuk ISMA? Cara-cara gimana sih? Wah.
menangis 7 hari 7 malam ada yang Karena susah banget ya, susah banget ya. enggak sih Oh, sebenarnya susah banget. sebenarnya cuman kayak ikut gak ya gitu. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya nggak yang susah banget, cuman kita tuh harus yang ngumpulin dokumen-dokumen aja sih, kayak misalnya harus ngumpulin kayak dokumen bebas narkoba, kayak surat bebas narkoba gitu, terus juga ada SKCK, surat bebas Apa ya? catatan kepolisian gitu-gitu. Oke. Terus kayak apa lagi ya? Di sini tuh lu harus bikin esai tol. Oh, lu harus bikin esai. 4 soal. 4 soal. Oke. Maksimal 200, maksimal tuh 350 kata. Demi apa? Demi Allah. Oke. Terus? Jadi lu harus bikin esai 4. Yang pertama tuh lu harus kayak ngasih tahu nih, lu gimana sih di non akademik dan akademik lo, dan gimana proses lu di situ gitu kan. Terus yang kedua, lu nih kan pasti lu bakal milih universitas kan, mau kemana. Kayak misalnya waktu kita SMA lah ya, kita kan pasti milih kan mau kemana mana. Di sini tuh lu tuh harus kasih tahu, lu tuh pas mau ke sana, lu mau ngapain di sana. Lu tuh harus bener-bener jelasin di situ. Itu kayak krusial banget. Gue mau ngapain ya, sebenarnya mau jalan-jalan tapi nggak ada yang gue ada tujuan kok guys, nggak jalan-jalan dong. Oke. Terus yang ketiga tuh kayak coba kasih tau dong, lu tuh pernah mengalami kesulitan gak sih gitu loh. Kayak terus kayak lu gimana cara selesai dari hal itu gitu kan. Nah terus yang keempat, lu gimana kesehatan lu kayak gimana mental lu, gimana fisik lu. Itu sebenarnya pertanyaan yang agak baru, tapi emang itu diperluin biar kayak nih anak sehat lah lumayan, gini-gini gitu. Oh, itu in English or In English. Oh, In English. Oh. Dan lu gak bisa cuman nulis kayak saya ini terus cuman kayak 10 kata, enggak. Karena esai itu adalah suatu bagian yang krusial banget tuh. Lu tuh dilihat potensinya tuh dari esai. Itu aja gue pernah ada satu alumni ISMA gitu. Dia ngerjain esai sebulan. 4-4-nya kerjaan sebulan. Gue ngerjain 2-3 minggu. Gue kayak ngerjain kurang gak tahu mau tidur. Dah, suka gue pikirin lagi. Dia bohong. Dia kalau tidur pasti nggak tidur sih loh. Tidur? Ya, oh, tidur. Oh, tidur. Iya tidur lah, masa gak tidur? Kita harus tidur ya guys. Gila, berarti tadi aja sebulan. Lo berapa? 2 sampai 3 minggu. Gila, pinter banget dong kalau kayak gitu. Ya, enggak lah coy, banyak yang bisa lebih cepat. Nah, gue tuh salah satu orang yang nggak percaya ada orang pintar, ada orang bodoh. Karena gue percaya itu karena yang ada tuh hanya orang yang rajin dan orang yang malas. Nah, kayaknya lo salah satu orang yang rajin, makanya bisa masuk ISMA dan juga bisa merubah lingkungan tentunya. Asik gitu. Mulai dari kecil gitu. Alhamdulillah sih gue juga mengakui kalau gue rajin sih ya. Masuk mulu lagi. Sebenarnya tapi gini Rel, lo ikut ISMA, tapi lo ikut organisasi nggak sih di kampus ini? Untuk semester ini gue nggak ikut dulu. Ikut deng. Gue jadi alhamdulillah BPH di salah satu UKM gue, UKM film. Kita mau bikin film loh guys. Terus iya, jadi gue jadi BPH gitu, jadi jadi kayak koordinasi di bagian edukasinya gitu, yang untuk nyampein materi-materi. Kita belajar bersama-sama toh. Gitu. Lo BPH di CK tuh apa sih sebenarnya? CK ada. CK adalah Sinemakom. Sinemakom itu adalah suatu bentuk UKM yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Yang dimana di CK ini sebenarnya kita ngapain sih atau ya? Nah, enggak ada yang bukan anak CK sebenarnya, gue yang anak CK. Nah, di CK ini kita tuh bikin film, belajar tentang film, belajar gimana sih proses bikin film segala macam. Intinya kayak sesimpel itu tapi seseru dan sekeren itu. Kita UTM mau bikin film sih sebenarnya. Nah, ya kan, OTW mau bikin film, jangan lupa ya Rel, nantinya kalian yang di rumah harus nonton film dari Sinemakom. Harus banget. Kayak tahun depanan gitu kita ada open record, join kali. Betul. Sebenarnya ini ada kayak satu program ini di film yang kita mau baru ini, ada deh kayak tentang rekrut, tapi nanti aja deh. Tahu filmnya tuh film pendek kah? Film apa nih? Lihat nanti deh. Nggak boleh dikasih tahu ya. Tapi genrenya apa genre filmnya? Tahu. Masih mencari skrip, masih mencari cerita. Tapi gue punya satu cerita yang udah gue bikin. Dia kayak apa sih? Boleh di-spill nggak sih di sini? Nggak ada yang nggak sakit hati nggak, tapi kayak lebih ke horor, tapi kayak yang nggak masuk akal. Kayak lu tau film-film Midsommar gitu nggak? Tahu lagi. Iya kan, yang kayak nggak jelas-jelas gitu. Tapi kalau diinget, wah, gitu. Iya. Kesibukan tuh apa sih sebenarnya? Kesibukan gue ya, ini pasti juga nyambung ke bagi waktu nggak sih? Iya lagi. Karena kalau sibuk set,
berat waktu gimana ya. Iya. Nah kalau lu sendiri gimana tuh? Kalau Kalau misalnya kan gue tau nih lu pasti sibuk banget kan. Lu gimana sih cara bagi waktu gitu? kalau kalau cara gue bagi waktu tuh sebenarnya cari skala prioritas sih. Maksudnya gini, organisasi sama akademik itu sebenarnya gue kan ikut organisasi ya nggak sih? Gue ikut organisasi, gue juga di sini kuliah juga kan. Sebenarnya organisasi sama kuliah ini sama-sama penting. Cuma yang membedakan dari mereka itu adalah skala prioritasnya, ya nggak sih? Nah kalau gue tuh mikirnya akademik itu skala prioritasnya lebih tinggi ketimbang organisasi gue. Bukan berarti organisasi nggak penting ya, penting juga gitu. Tapi yang membedakan adalah skala prioritasnya aja. Cuma ya mau gimana pun harus tetap bisa bisa berbarengan berjalannya kayak gitu. Nah kalau lu Nah, gue juga sama kayak lu tuh. Gue tuh kayak mana sih yang lebih prioritas gue gitu kan. Waktu gue lagi sibuk brutal banget itu tuh. Gue kayak ada 4 lagi terjadi di satu hari atau apa. Kayak misalnya ada pendidikan gue, ada tugas-tugas, ada gue harus ngurusin ISMA gue, terus ada juga magang gue, terus ada juga CK gue gitu segala macam. Gue kayak gimana nih gitu kan. Yang pasti otomatis gue nomor 1, gue selesai dulu nih akademik gue. Apalagi kalau misalnya dia tuh yang deadline-nya tuh paling dekat. Gue tuh membagi waktu tuh diantara yang mana yang deadline lebih dekat, yang mana yang prioritasnya lebih oke. Maksudnya kayak lebih harus diperhatiin gitu kan. Pertama abis ini kita nonton. abis ini gue pulang bercanda. Satu lagi, gue pengen tahu Apa tuh? gimana caranya biar teman-teman bisa jadi kayak lo gini. Jadi kayak tipsnya tuh apa sih gitu maksudnya? Jadi kayak aku operasi plastik bercanda. Oke, jadi gimana sih cara menjadi gue? Iya. Ya udah, nggak ada yang intinya sih sebenarnya jangan jadi gue ya guys, karena gue tuh lebih kayak ya dikit-dikit nangis, gak ada yang stres aja sebenarnya, gak ada yang mungkin lebih ke gimana sih jadi bisa kayak aktif atau gimana gitu kan. Lanjut aja, gas aja, ya nggak tau? Gas aja, bener. Gas aja. Kayak lu pernah gak sih kayak ngerasa kayak lagi malas-malasnya nih segala macem, lu apa hasilnya dari malas-malas itu? Gak ada lagi anjir. Gak ada kan? Gak ada kan? Impactnya apa buat lu? Impactnya ya gue mengalami kemunduran secara psikologis dan juga secara progresif gitu. Bahasa ilmiah banget coy, gila progresif gitu. Nah misalnya segala macam, kalau misalnya lu nggak maju aja atau gimana pun itu, ya udah lu bakal tetap ada di situ aja. Saran dari gue adalah gimana sih caranya, ya lu jangan takut. Intinya kalau misalnya tiba ada nih open recruit organisasi apa, ada misalnya ikut apa segala macam, ikut aja gitu loh. Gas aja dulu. Gitu. Nah, jadi kalau kalian kayak insecure nggak mau ya udah kerjanya apa, makan tidur berak udah selesai gitu. Cuman kayak ya udah gitu doang gitu kan. Tapi kalau misal lu nggak mikirin kayak gue insecure banget nih, ini nggak ada dampaknya buat gue, atau kayak kalau kayak gini pasti gue kalah, jangan, lu nggak akan maju juga ya nggak. Lu pernah kepikiran nggak tiba-tiba bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak organisasi yang banget sih, paling organisasi gitu? Nggak pernah lagi, karena gue baik lagi gas terus aja. Kayak ya udah jalanin aja kan. Kalau misalnya udah jalan segala macam tiba-tiba kan tiba-tiba ya nggak? Benar. Ikutan dong tiba-tiba itu kan jatuh lagi kan, teman-teman jangan gini berarti guys. Oke, nah intinya nggak usah malu atau apa, langsung aja lanjut gaskan gitu. Aku dukung, semangat ya semua. Gitu dong, gini dong biar semangat. Gila dia ekstrovert banget anjir, lu bawel banget lagi. Bukan bawel, lebih ke talk aktif gitu. Gue seneng banget. Oke, thank you banget nih buat Aurel. Tapi udah di ini lagi, udah di ujung lagi. Nanti lo harus datang lagi ya sih. Tapi bahas yang lain gitu ya. Boleh banget. Bahas tentang kehidupan boleh, bahas tentang akademisi boleh, apapun itu boleh. Kita bahas tentang Nah, mau dimanapun podcastnya tetap ngobam. Harus nonton ngobam sih. Harus stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe ngobam. Dan follow IG Sema. Follow IG Sema sama Viko Pupe tentu aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu nonton ngobam. Bener banget kan? Karena banyak banget episode selanjutnya yang kalian tunggu.
Oke. Thank you semuanya. Bye-bye semuanya. Dadah. Semoga bermanfaat.